Ya, selamat sore teman-teman. Kita bertemu lagi di perkuliahan e-bisnis. Ini adalah pertemuan kedua kita, di mana sebelumnya minggu lalu kita sudah melakukan pertemuan pertama yang membahas mengenai RPS. Namun pada minggu lalu kita belum sempat masuk pada materi awal perkuliahan kita. Dikarenakan satu dan lain hal. Oleh karena itu, hari ini saya akan memulai perkuliahan kedua dengan materi awal. Jadi materi pengenalan dulu seperti itu. Nah, mengenai aturan perkuliahan kita yang dilakukan secara online dalam bentuk video pembelajaran. Nah, yang pertama adalah mengenai absen. Nah, saya persilahkan teman-teman absen di kolom komentar video ini, tetapi tidak hanya menuliskan nama. Jadi teman-teman harus absen, sebutkan nama teman-teman dan ajukan minimal satu pertanyaan di kolom komentar, sehingga saya dapat yakin teman-teman benar-benar menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Dan tidak lupa juga, nanti saya juga akan memberikan tugas kepada teman-teman menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini ya, pada masa pandemi. Saya juga mengerti bahwa kondisinya sangat tidak mudah mungkin bagi kita untuk melaksanakan perkuliahan, mengerjakan tugas dan lain sebagainya, tetapi saya harap teman-teman juga memiliki semangat lebih untuk dapat memberikan hasil yang terbaik di perkuliahan e-bisnis ini gitu. Jadi saya harap teman-teman dapat istilahnya membantu saya untuk memberikan hasil yang terbaik, dan sebaliknya juga saya juga akan membantu teman-teman untuk memahami materi ini dengan lebih baik pula. Jadi teman-teman tidak usah segan untuk bertanya mungkin secara pribadi kepada saya melalui WhatsApp atau melalui WhatsApp group yang sudah kita buat. Silahkan saja seperti apa, tapi saya mohon apabila teman-teman ingin menghubungi secara pribadi, lihat situasi dan kondisi, terutama waktu. Jadi mungkin waktu istirahat seperti itu, sudah jam larut malam, jam 9 malam, mungkin teman-teman bisa keep dulu pertanyaannya, bisa tahan dulu supaya izinkan saya untuk istirahat seperti itu, karena bukan hanya saya saja, mungkin dosen-dosen lain juga memerlukan jam istirahat yang cukup ya, karena kesibukan di kampus yang mungkin seringkali tidak bisa diprediksi seperti itu. Oke. Pada pertemuan ini saya tidak akan terlalu berbicara banyak. Saya rasa teman-teman sudah paham, karena e-bisnis ini sebenarnya sudah ada di sekitar teman-teman seperti apa. Tadi sebelum saya membuat video ini, saya sudah mengirimkan materinya di grup WhatsApp, sehingga mungkin ada bagian-bagian yang saya skip seperti itu, agar memudahkan saya, dalam arti tidak hanya memudahkan saya dalam menjelaskan, tetapi ini berkaitan dengan hak cipta data yang ada di file. Jadi kalau misalnya saya upload di YouTube, nanti seringkali kalau kita ngambil video dari YouTube juga, itu akan videonya bisa di take down sama YouTube karena dianggap sudah melakukan copyright gitu, melanggar hak cipta.
Ya, dan setelah teman-teman ketahui pula, perkuliahan ini diampu oleh saya dan Ibu ini, mungkin sebagian besar pertemuan akan bersama saya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga Ibu ini juga akan masuk untuk melakukan pengajaran kepada teman-teman. Tetapi saya tidak tahu waktunya kapan, dan saya hanya istilahnya mengikuti waktu Ibu Rini saja, seperti itu. Tetapi saya harap teman-teman tetap serius, tetap semangat untuk melaksanakan proses perkuliahan dari awal, pertengahan, hingga akhir semester ini. Ya, pada awal pembahasan ini mungkin teman-teman sudah melihat video ini. Video ini tidak akan saya putar karena kalau saya putar tentu video pembelajaran kita tidak akan teman-teman bisa temukan di YouTube karena akan di take down oleh YouTube, seperti itu. Jadi saya jelaskan saja. Mungkin teman-teman sudah lihat gimana seorang wanita melakukan belanja online seperti itu dan melakukan pembelian atau memilih produk yang dia inginkan. Terutama yang terlihat pada video ini adalah seorang wanita yang hobi hiking atau sering kita jumpai ada naik gunung gitu, mendaki gunung gitu. Nah, tentunya untuk hiking dia butuh peralatan-peralatan. Nah, karena dia adalah seorang wanita karir, tentunya hal yang paling dekat dengan wanita tersebut adalah marketplace dalam hal ini. Nah, sebenarnya marketplace ini juga salah satu bentuk e-bisnis yang secara tidak langsung membantu wirausahawan yang mungkin baru memulai, seperti itu. Jadi dipertemukan antara si penjual dan pembeli di satu bentuk lingkungan bisnis yang bernama marketplace pada saat itu. Nah, di video ini juga digambarkan bahwa setiap seseorang menggunakan istilahnya memanfaatkan e-bisnis, seperti kita sebagai contohnya saya belanja gitu, saya belanja di Bukalapak misalnya, saya belanja di Bukalapak, pilih satu barang, saya klik. Nah, secara tidak langsung saya check out barangnya, saya bayar. Itu tuh proses bisnis itu terjadi di bagaimana satu rantai pasok produk atau yang dikenal sebagai supply chain management. Nah, itu tuh berjalan. Bagaimana satu produk tersebut awalnya dibuat, pesanan kita diterima oleh operator, kemudian barang tersebut dikirim kepada kurir, dan sampai pada akhirnya bisa sampai ke konsumen. Nah, tentu banyak jenis dalam supply chain management itu. Mungkin ada yang sesimpel yang saya jelaskan tadi, tapi ada juga mungkin supply chain yang melibatkan gudang, seperti itu, seperti base, seperti itu. Jadi kayak misalnya satu produk banyak itu pesanan dari orang ribuan pieces gitu. Nah, itu pasti harus ada warehouse-nya, harus ada gudang penampungnya terlebih dahulu sebelum dikirim gitu. Nah, pada dasarnya e-bisnis itu meminimalisir hal tersebut gitu. Jadi terutama untuk wirausahawan muda, e-bisnis itu sangat berguna, terutama untuk istilahnya memangkas biaya
barang inap yang seperti saya bilang tadi di warehouse dan seperti apa gitu. Mungkin memangkas biaya produksi karena mungkin e-business itu dilakukan oleh wirausahawan yang sebenarnya dia hanya sebagai dropshipper. Itu bisa saja. Nah, sebenarnya banyak lagi contoh-contoh e-business yang terjadi di uh, lingkungan kita seperti itu. Tetapi pada perkuliahan e-business ini yang saya ampuh, saya ingin fokus ke marketplace. Karena kalau saya berbicara tentang sistem, tentang supply chain management, saya rasa itu tidak efektif untuk saat ini. Seperti itu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman uh, memahami tentang e-business, terutama di lingkungan marketplace. Nah, diharapkan nanti setelah perkuliahan ini kita sama-sama bisa bantu teman-teman punya marketplace sendiri gitu, produknya teman-teman dari teman-teman sendiri, tidak hanya membuat ya, karena teman-teman tahu mungkin teman-teman bisa lihat di Shopee atau di Bukalapak gitu. Nah, mereka tidak hanya menjual produk, mereka upload produk di marketplace, tidak seperti itu, pasti ada deskripsi di bawahnya. Nah, deskripsi itu uh, secara tidak langsung sebenarnya itu adalah strategi marketing yang berupa kata-kata memikat teman-teman untuk bisa memasarkan dan menarik perhatian para pembeli.
video yang kedua, mungkin teman-teman sudah melihat video yang kedua ini, di mana secara gambaran ini adalah sebuah marketplace yang menawarkan bagi teman-teman atau bagi wirausaha muda atau pebisnis yang baru memulai gitu, mengenal apa itu e-bisnis gitu. Jadi secara keseluruhan marketplace ini akan membantu seluruh proses yang identik dengan supply chain management seperti itu. Jadi untuk memulai satu bisnis di marketplace ini, teman-teman bisa fokus dalam arti bisa fokus dalam hal penjualan dan pemasaran, entah itu promosi dan lain sebagainya gitu. Hal ini sangat membantu ya apabila kita bayangkan kalau kita menerapkan satu bisnis yang berbasis elektronik atau e-bisnis, tetapi proses penciptaan produk atau pembuatan produk itu kita lakukan secara konvensional. Nah, itu tuh saya rasa itu sangat berat sekali ya untuk dilakukan, terutama untuk kita sebagai pebisnis muda. Mungkin itu akan sangat sulit, sangat menguras tenaga, dan menurut saya sangat tidak efisien dari segi waktu, finansial dan lain sebagainya. Sehingga sekarang itu udah banyak sebenarnya solusi-solusi yang ditawarkan oleh banyak marketplace pada saat ini. Jadi semuanya sudah dipantau ya. Jadi misalnya kita bermitra dengan marketplace ini, semua pergerakan, misalnya jumlah pelanggan atau konsumen yang mengunjungi toko kita berapa, itu sudah dievaluasi dan sudah digambarkan dalam bentuk grafik dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah bahwa kita pada dasarnya mengetahui fenomena e-bisnis ini adalah satu fenomena yang mungkin sangat dikatakan tren pada saat ini, karena hampir seluruh masyarakat di Indonesia, mungkin teman-teman di sekitar kita juga sering melakukan aktivitas jual beli di dunia maya, dalam hal ini dalam bentuk atau dalam ruang lingkup marketplace. Nah, ini tuh sebenarnya sudah menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan oleh masyarakat di negara maju maupun negara-negara berkembang sekalipun, seperti itu. Sehingga hal tersebut akan memicu satu konsep baru yang berkembang. Tentunya kemajuan konsep ini diimbangi oleh teknologi yang berkembang pula di lingkungan masyarakat.
Nah, hal ini tentu akan memicu juga munculnya bisnis-bisnis baru, tidak hanya bisnis dalam ruang lingkup marketplace, mungkin ada bisnis lain yang dia menggunakan websitenya sendiri, menggunakan sumber dayanya sendiri, tentu sumber daya yang berbau teknologi informasi seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya satu bisnis memulai dengan websitenya sendiri dengan sarana dan prasarana e-bisnisnya sendiri tanpa bantuan marketplace, nah itu bisa dilakukan dan sangat mungkin untuk dilakukan. Tetapi teman-teman harus ingat membangun satu sistem, terutama sistem e-bisnis yang mandiri itu sangatlah tidak murah tentunya. Nah, mungkin hal tersebut akan sangat berguna bagi pebisnis yang sudah memiliki nama atau pelanggan yang sudah banyak gitu. Jadi mereka berani investasi di sistem bisnis secara mandiri, mereka bikin website sendiri, mereka bikin sistem supply chain management sendiri seperti itu. Karena mereka sadar betul mereka punya pelanggan yang banyak yang secara tidak langsung bisa memajukan bisnisnya. Jadi pemasukannya banyak, tentu ada pembaharuan yang harus dilakukan di perusahaan itu gitu. Oke, jadi dari video tadi dan beberapa penjelasan saya tadi, mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Apa ya kira-kira yang dimaksud dengan e-bisnis? Nah, Mohan Saune itu mendefinisikan e-bisnis itu sebagai salah satu penggunaan jaringan elektronik dan teknologi yang kaitannya untuk mengaktifkan, meningkatkan, mengubah atau menemukan satu proses bisnis yang baru atau sistem yang baru untuk menciptakan satu nilai unggul bagi pelanggan saat ini atau calon pelanggan. Nah, mungkin secara prinsip definisi tersebut sebenarnya jelas memperlihatkan bagaimana teknologi elektronik itu dan digital itu berfungsi sebagai salah satu media tercapainya atau terciptanya satu bisnis baru. Nah, tentu hal itu berkaitan dengan satu proses dan sistem yang ada di bisnis tersebut gitu. Nah, tentu e-bisnis ini dikarenakan menggunakan teknologi informasi, diharapkan bisnis yang dilakukan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan cara-cara yang konvensional, terutama dilihat dari manfaat yang dapat dirasakan oleh para pemilik bisnis atau para wirausahaan tersebut. Nah, manfaatnya banyak tentunya, mungkin menghemat waktu produksi, meminimalisir cost atau biaya, mungkin lebih mudah untuk menemukan konsumen yang istilahnya konsumen yang potensial seperti itu. Karena produk kita akan lebih gampang ditemukan oleh konsumen dan begitu juga kita akan lebih cepat untuk
melihat konsumen seperti apa yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai satu lingkungan konsumen yang potensial terhadap produk kita, seperti itu. Oke, mungkin banyak dari kita atau secara umumnya kita itu sering sekali bingung sebenarnya e-bisnis dan e-commerce ini sebenarnya sama atau tidak. Nah, secara prinsip pengertian e-bisnis itu jauh lebih luas dibandingkan e-commerce. Nah, bahkan secara filosofi juga e-commerce itu sebenarnya merupakan bagian dari e-bisnis. Jadi jika e-commerce hanya memfokuskan dirinya pada satu aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital, nah e-bisnis itu lebih memiliki wilayah yang jauh lebih luas. Jadi termasuk di dalam aktivitas relasi antara dua perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, kolaborasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya, atau pertukaran informasi antara perusahaan dengan para pesaingnya, seperti itu. Nah, e-bisnis itu lebih luas dalam arti mungkin di dalam e-bisnis itu banyak mitra, istilahnya mitra dalam arti kalau misalnya sebagai contoh, saya punya usaha misalnya. Nah, saya punya usaha, usaha saya adalah produk A. Nah, seiring berjalannya waktu di dunia usaha, saya menemukan mitra usahanya B gitu. Nah, seiring berjalannya waktu nanti ada juga mitra kita yang memiliki produk C, produk D. Nah, apabila produk A, B, C, D ini dipasarkan pada e-bisnis, itu akan menghasilkan satu produk baru. Nah, itu yang dimaksudkan dengan e-bisnis dikatakan lebih luas daripada lingkupnya daripada e-commerce. Nah, karena e-commerce ini mungkin tergambarkan oleh yang saya jelaskan di awal tadi atau video kedua tadi. Nah, itu lebih identik dengan e-commerce karena kita sebagai wirausaha yang baru terjun di lingkungan bisnis tersebut akan terbantu sehingga kita hanya fokus pada transaksi jual dan beli, jual dan beli, jual dan beli. Nah, tidak berfokus pada lingkup lainnya saat produk itu akan dibuat, diciptakan, atau diproses, atau disimpan, atau di packing, atau siap dikirim dan lain sebagainya gitu. Nah, siapa yang terlibat di dalam e-bisnis? Jadi seperti yang tersirat dalam definisi e-bisnis yang tadi saya berikan contoh. Nah, di dalam e-bisnis itu terdapat semua pihak yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis tersebut atau serangkaian proses bisnis gitu, yang merupakan dimana di dalamnya itu terdapat pihak-pihak yang berkepentingan tentunya di ruang lingkup bisnisnya, terutama dalam hal e-bisnis. Nah, dalam hal ini mungkin yang saya contohkan tadi. Tetapi ada juga kasus lainnya. Kasus lainnya seperti ini. Kita mungkin tidak memiliki produk. Kita belum ada produk. Tapi kita ingin memulai usaha. Nah, sekarang itu dikenal dengan istilah dropshipper. Nah, dropshipper ini adalah dia sebagai perantara antara penjual dan konsumen.
Nah, misalnya nih, si A punya produk pakaian. Nah, si B ini sebagai dropshipper. Nah, si B itu meminta izin kepada si A untuk mencoba sebagai mitra penjualan produknya. Jadi nanti produk-produk si A akan dipasarkan oleh produk si B juga, padahal yang memproduksi produk tersebut sebenarnya adalah si A gitu. Jadi si B itu hanya tugas pemasaran. Dan saya tiba-tiba mencari produk. Nah, ketemulah produk yang dipasarkan oleh si B. Nah, ketika saya order produk si B, nah sebenarnya produk tersebut tidak dikirim oleh si B, tidak diproduksi oleh si B, tetapi dikirim oleh si A. Jadi hanya sebagai perantara saja. Seperti itu ya. Nah, di dalam episode ini siapa saja yang terlibat seperti itu. Nah, paling tidak itu ada beberapa klasifikasi. Nah, di sini saya ada saya istilahkan A sampai G gitu. Kira-kira ada klasifikasinya begitu gitu. Saya sudah jelaskan atau saya sudah cantumkan dalam bahan perkuliahan, di mana A itu adalah agent, B itu bisnis, C itu adalah consumer, D itu adalah device, E itu adalah employee, F itu adalah family, and G itu adalah government. Nah, seringkali kita mendengar model bisnis, atau model bisnis ini sebenarnya lebih menggambarkan mekanisme bisnis yang ada di lingkungannya. Jadi mungkin sebagai contoh klasifikasi B2B, atau ada yang kita dengar juga B2C. Nah, kalau B2C kan yang merupakan mekanisme hubungan perdagangan antara sebuah perusahaan dengan para pelanggannya, atau istilahnya konsumen akhirnya. Nah, bisnis to consumer gitu. Makanya terkadang ada orang sebut itu B2C. Nah, ada juga yang menyebutnya G2G gitu. Jadi government to government. Jadi bisnis yang menghubungkan antara kedua negara atau kedua pemerintahan. Nah, itu misalnya Indonesia dengan Malaysia, atau antara Bengkayang dan Pontianak gitu. Nah, itu government to government. Nah, bisnisnya antara kedua negara gitu. Ada juga yang D2D. Nah, D2D ini device to device. Mungkin yang dimaksud D2D di sini adalah satu hubungan bisnis antara dua peralatan canggih teknologi gitu. Jadi di 2D ini sering kita temukan di handphone kita. Nah, itu D2D, jadi device to device. Jadi kalau tidak ada device to device atau mekanisme device to device, kita nggak akan kenal itu istilah marketplace pada saat ini. Seperti itu. Ada juga yang menjelaskan tentang mekanisme atau klasifikasi tentang B2F atau business to family. Nah, business to family inilah yang menghubungkan sebuah perusahaan penjual barang-barang kebutuhan rumah tangga. Nah, itu juga berkembang pada saat ini seperti itu. Seperti yang kita tahu, ada Hypermart, ada Carrefour. Kalau ada di luar Kalimantan itu ada Lotte Mart, ada apa lagi ya, ada Singmart gitu. Banyak sebenarnya contoh-contoh perusahaan yang sebenarnya kita tahu itu ada outletnya, tapi dia juga melakukan e-bisnis itu ada
seperti itu. Dia jual sayur online gitu. Itu ada. Nah, itu yang dinamakan business to family, seperti itu. Selanjutnya, sebenarnya di mana kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam e-bisnis? Nah, sebenarnya kita juga mungkin bertanya-tanya ya. Sebenarnya tokonya nggak ada, tiba-tiba bisnisnya ada gitu. Kira-kira di mana ya mereka ngelola tokonya gitu. Sebenarnya ya mudah dan singkat saja gitu pemikirannya, bahwa e-bisnis ini dapat dilakukan di mana saja, karena semua terjadi di istilahnya di cloud, di jaringan tanpa kelihatan gitu. Kita mengklik saja semua proses sudah terjadi pada dasarnya. Jadi kalau ditanya di mana sebenarnya terjadi proses jual beli dalam bisnis elektronik atau bisnis, ya di mana saja dapat terjadi sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik yang memadai gitu. Jadi ya kalau mereka punya fasilitas elektronik yang memadai, ya tentu e-bisnis dapat terjadi di mana saja gitu. Jadi tanpa mengenal ada toko dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kalau ditanya gimana model pembayarannya gitu. Sedangkan kalau kita beli barang itu kita harus istilahnya dalam ekonomi itu ada istilah jual dan beli. Jual dan beli tentu ada alat tukar di untuk mengapresiasi produk yang kita beli gitu. Nah, alat tukarnya itu ya uang gitu. Nah, gimana prosesnya? Nah, makanya sekarang mungkin ada yang namanya mobile banking, ada yang dinamanya mungkin yang konvensional, mungkin kita datang ke ATM langsung gitu. Mungkin sekarang ada juga yang kita sebut itu sebagai GoPay, OVO, Dana, seperti itu. Jadi enggak banyak sekali pilihan. Jadi tidak hanya terfokus pada kita harus mengeluarkan uang secara fisik. Nah, sebenarnya juga sekarang itu lebih gampang karena sekarang ATM ada store tunai. Jadi teman-teman mungkin pun mau bayar dengan uang kertas secara fisik itu masih bisa. Teman-teman datang ke ATM, lakukan store tunai di mesin ATM dan bayar tagihan melalui virtual account atau mungkin secara manual atau seperti apa. Itu sekarang lebih banyak pilihannya dan saya yakin itu jauh lebih aman menurut saya, karena pada prosesnya apabila teman-teman memiliki toko di marketplace itu pada saat konsumen membayar, uangnya tidak langsung masuk ke teman-teman. Jadi ada istilahnya masa tunggu. Masa tunggu dalam arti uang akan masuk ke kita menunggu konfirmasi dari konsumen apakah dia sudah menerima produknya dan apakah tidak ada terjadinya kesalahan dalam pengiriman produk, entah cacat, entah salah ukuran atau keliru dan lain sebagainya. Nah, apabila sudah dikonfirmasi, maka selanjutnya uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen untuk membeli produk kita itu akan langsung dibayarkan oleh pihak marketplace gitu. Itu sebagai cara pihak marketplace untuk meminimalisir risiko penipuan, karena kan kalau sejauh ini mungkin penipuan di belanja online itu sangat marak ya. Mungkin kalau melalui WhatsApp itu lebih riskan karena kita langsung transfer ke bank, otomatis ya kalau tidak dikirim barangnya ya kita tidak bisa komplain gitu. Tapi kalau di marketplace itu bisa. Jadi misalnya barangnya tidak datang gitu, nah uangnya itu bisa balik lagi ke kita.
atau barangnya itu bohongan. Misalnya teman-teman beli HP, beli handphone, isinya batu bata mungkin gitu. Jadi isinya nggak handphone gitu. Nah itu kan penipuan. Nah itu uangnya masih bisa kita kita keep, masih bisa kita save walaupun kita membayar, tetapi uang kita itu tidak langsung masuk ke penjual seperti itu. Jadi lebih aman lah. Selanjutnya, mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan e-bisnis sesegera mungkin sebagai manfaat model bisnis di masa depan? Bahkan hal ini menjadi salah satu bisnis yang menarik ya, model bisnis yang sangat menarik gitu. Jadi penerapan konsep e-bisnis ini sebenarnya secara efektif tidak saja menguntungkan perusahaan, tetapi banyaknya komponen-komponen biaya yang tinggi yang saya bilang tadi di proses supply chain management itu dapat dipangkas itu. Jadi istilahnya dapat diminimalisir biayanya. Nah, jadi ada istilah namanya cost cutting. Jadi memotong biaya yang sebenarnya bisa dipangkas dengan satu sistem e-bisnis gitu. Nah, tetapi justru e-bisnis ini juga memberikan kesempatan pada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan level pendapatan mereka. Jadi begini, di selain sisi mereka menghemat biaya dengan melakukan cost cutting, secara tidak langsung mereka juga meningkatkan pendapatan mereka dong, karena mereka semakin mudah menjangkau pasar yang ingin mereka capai seperti itu, dan lebih simpel menurut mereka karena mereka sudah punya sistem yang bagus, tentu sudah punya modal yang besar gitu. Jadi menurut saya tidak ada alasan lagi bahwa perusahaan yang sudah matang di menerapkan e-bisnis itu tidak mendapatkan konsumen. Nah, itu dapat dikatakan sangat tidak mungkin untuk tidak mendapatkan konsumen gitu. Itu untuk perusahaan-perusahaan mungkin yang sudah besar ya, maksudnya sudah memiliki pelanggan tetap, pelanggan potensial yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan mengimplementasikan e-bisnis ini, perusahaan itu juga dapat melihat berbagai peluang atau celah bisnis baru yang selama ini belum pernah ditawarkan kepada masyarakat. Jadi banyak sekali pada saat ini, mungkin ya dulu kita karena perusahaan itu melakukan bisnis secara konvensional, jadi mereka membuat outlet dimanapun, bikin outlet. Nah, pada saat ini itu banyak perusahaan atau pebisnis yang menerapkan e-bisnis itu melakukan transformational bisnis. Jadi mereka mentransformasi bisnis mereka ke bisnis yang baru, karena bukan berarti mereka tidak fokus pada produk awal mereka, tetapi mereka bisa lebih membagi fokus itu, karena beban untuk menjual produknya tidak terlalu berat. Jadi misalnya si A awalnya menjual baju, menjual baju-baju clothing gitu. Nah, tiba-tiba si B juga menjual baju clothing. Nah, ini kan tentu akan timbul persaingan. Nah, melalui e-bisnis ini si A melihat bahwa karena persaingan di dunia clothing itu sudah lumayan mencekik, istilahnya sudah banyak. Nah, dia juga bisa terjun ke produk baru yang mungkin tidak jauh-jauh dari dunia clothing, mungkin merchandise atau semacam digital printing gitu. Jadi dia jual di marketplace atau dia di sistem dia bisa jual stiker,
bisa jual merchandise untuk satu perusahaan atau kampus-kampus yang pesan merchandise, atau terkadang ada yang kita tahu ada kampus yang punya pulpen, itu mereknya kampus mereka, nah itu merchandise gitu. Nah itu bisa menyeberang seperti itu karena mereka dibantu dengan pemasaran yang sangat gampang gitu, selagi mereka mampu menciptakan produknya. Ya. Ini yang saya sebutkan lagi. Tadi ada cost cutting, ada transformasi bisnis, ada internet networking. Jadi tentu bisnis ini memerlukan satu jaringan untuk mengimplementasikan apa yang satu bisnis ingin capai gitu, terutama dalam hal bisnis. Jadi mengenai internet working itu, jadi sebuah perusahaan berskala kecil dan menengah dengan desain bisnis yang mungkin masih sangat konvensional, tetapi berusaha untuk terjun di dunia bisnis. Nah, itu tuh akan dapat mempermudah kerjanya gitu. Jadi perusahaan yang sebenarnya masih muda, masih baru gitu, sebenarnya dia juga bisa terlihat seperti perusahaan yang sudah dewasa, perusahaan yang sudah matang gitu. Jadi itu gunanya internet working. Nah, yang terakhir itu adalah virtual world. Nah, virtual world ini sebenarnya secara tidak terduga adalah sambungan dari dampak internet working itu tadi. Nah, jaringan internet yang tadinya hanya diperuntukkan untuk mungkin lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan besar atau bisnis-bisnis lainnya semacam government to government yang saya bilang tadi, untuk kelas model bisnisnya seperti itu. Nah, pada saat ini itu berkembang dalam arti penggunaan internet ini itu berkembang di sekitar kita, di masyarakat. Jadi kita dulu sebenarnya nggak tahu ya apa itu belanja online gitu. Nah, tapi sekarang kan lebih tahu ya kita, karena itu secara tidak langsung mengubah pola pikir kita mengenai internet working. Nah, akibatnya adalah terhubungnya seluruh dari kita atau seluruh manusia atau seluruh pengguna atau seluruh konsumen ke dalam satu area jaringan yang sering kita ketahui, mungkin kita sering dengar, yang dinamakan sebagai dunia maya. Nah, dunia maya itu terdiri dari seluruh pengguna yang terhubung pada satu jaringan seperti itu. Nah, dunia maya ini juga yang sering diistilahkan sebagai virtual world tersebut. Nah, dikatakan sebagai dunia maya yang saya bilang tadi adalah karena area jaringan ini atau arena jaringan yang saya sebut sebagai sekumpulan konsumen tadi itu tidak dapat dijamah atau diraih secara fisik, karena kita sebut itu sebagai dunia maya tadi. Karena dunia maya ini pada dasarnya terbentuk dari koneksi itu tadi,
koneksi jaringan, hubungan digital antara berbagai teknologi informasi yang ada, entah itu berbasis komputer atau berbasis telekomunikasi seperti handphone atau gadget yang kita punya. Nah, di samping itu juga dunia maya itu tidak memiliki batas-batas geografis ya, jadi dapat kita katakan itu borderless namanya. Nah, borderless ini yaitu tidak ada batas, jadi mungkin kita juga dapat membeli produk dari luar negeri gitu, tentu dengan komunikasi yang menyesuaikan lokasi penjual. Jadi itu kesulitannya seperti itu, tapi tidak ada batasan seperti itu. Jadi selama kita masih di bumi dan terhubung dengan jaringan internet yang istilahnya terhubung ke seluruh dunia, walaupun kita terbagi atas negara-negara atau provider atau lain sebagainya, itu tidak masalah. Itu masih bisa kita lakukan proses jual beli satu produk. Jadi mungkin teman-teman juga bisa jual produk teman-teman ke luar negeri gitu. Paling dekat aja mungkin ke Malaysia gitu. Nah, teman-teman di Bengkayang misalnya ada order dari teman-teman kita dari Malaysia, itu bisa, sangat bisa sekali gitu, selama terhubung dengan koneksi internet atau internet working, dan tentu adanya jasa kurir yang siap untuk mengirimkan barang tersebut ke lokasi konsumen. Nah, itu harus diperhitungkan. Tetapi apabila teman-teman menggunakan sistem marketplace, saya rasa itu jauh lebih mudah. Jadi semua diatur oleh konsumen, dia akan pilih dia mau pakai kurir apa, berapa lama datangnya, dengan biaya berapa. Nah, itu ditentukan oleh konsumen. Jadi kita sebagai penjual hanya membantu proses packing dan mengantarkan ke kurir pengiriman produk. Itu kalau kita lakukan sendiri. Kalau kita dropship, menjadi dropshipper, ya kita hanya bilang ke mitra kita bahwa ini ada order gitu, tolong dikirim ke sini atas nama ini. Jadi kita hanya mengkomunikasikan. Ataupun lebih gampangnya semua dilakukan by system. Jadi kalaupun kita dropship, kita seolah-olah kita membeli produksi A tetapi dikirimkan langsung ke si konsumen itu. Jadi tidak melalui kita. Jadi kita hanya proses pemasaran saja, seperti itu. Saya rasa beberapa hal ini dapat menjadi satu pembahasan yang baik ya di awal pengenalan mengenai bisnis ini. Jadi saya harap di pertemuan selanjutnya saya akan bisa memberikan gambaran lebih mengenai bisnis seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk materi awal ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Tentu nanti akan ada tugas dari saya. Dan nanti saya akan share tugasnya di WhatsApp group. Begitu. Teman-teman jangan lupa absen di kolom komentar. Ingat, tidak hanya absen, tetapi teman-teman harus melampirkan satu pertanyaan. Jadi setelah teman-teman tuliskan nama teman-teman di kolom komentar, sekaligus teman-teman juga mengajukan satu pertanyaan kepada saya. Saya rasa tidak susah gitu. Jadi semua tergantung keseriusan dan niat teman-teman dalam melewati perkuliahan ini. Saya rasa teman-teman sudah cukup dewasa untuk
mengartikan kata-kata saya, dan sudah cukup dewasa pula teman-teman untuk manage waktu teman-teman dalam mengerjakan tugas atau hal lainnya gitu yang menyangkut dengan perkuliahan. Jadi tidak hanya untuk mata kuliah ini, tetapi untuk seluruh mata kuliah yang sedang teman-teman ambil. Begitu. Jadi ya, saya harap keseriusan teman-teman terlihat. Karena pada dasarnya di sini kita saling menolong. Saya menolong teman-teman untuk dapat mengerti materi pembelajaran yang saya sampaikan, dan teman-teman dapat menolong saya dengan memberikan keseriusan, memberikan semangat, dan kedewasaan dalam menjalani perkuliahan ini, terutama mata kuliah yang saya ampu, yaitu e-business. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah bersemangat untuk mengikuti perkuliahan kita yang kedua ini. Tetap semangat, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.